Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mugni Ridiana. Saya dari kelas MD 4B. Di sini saya akan menyampaikan hasil UAS take home atau hasil observasi. Namun sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang lembaga terlebih dahulu, yang mana lembaga ini adalah suatu wadah atau tempat orang-orang berkumpul bekerja sama secara berencana, terorganisir, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Dan jenis-jenis lembaga ini ada banyak, yaitu ada lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Di sini saya mengambil lembaga pendidikan sebagai UAS take home ini, yang mana di sini saya mengambil pondok pesantren yang namanya yaitu Pondok Pesantren Cintawana. Nah, Pondok Pesantren Cintawana ini berlokasikan di Tasikmalaya, yaitu Singaparna. Lalu sejarah Pondok Pesantren Cintawana ini didirikan pada zaman Belanda oleh Kiai Haji Muhammad Toha, tepatnya pada 1917. Menurut sebuah riwayat, beliau keturunan ke-9 dari Sunan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, lalu sebelumnya beliau sudah mendirikan pondok di daerah Cipansor. Namun karena gusuran tentara Belanda, akhirnya beliau memindahkan pondoknya ke daerah Cikunten, yaitu dekat Sungai Ciwulan, dengan sampai saat ini. Lalu pesantren Cintawana ini salah satu pesantren yang memiliki 5 lembaga milik pesantren, yaitu yang pertama TK Pesantren Cintawana, yang kedua SMP Pesantren Cintawana, yang ketiga MTS Negeri 10 Tasikmalaya, yang keempat SMA Pesantren Cintawana, dan yang kelima SMK YPC Tasikmalaya. Nah, adapun SD-nya itu ada SD Cintawana, namun tidak dimiliki oleh pesantren gitu, jadi dari luar. Lalu sistem informasi yang digunakan pondok pesantren ini yaitu menggunakan 2 sistem informasi. Yang pertama offline, yang kedua online. Yang pertama offline-nya yaitu sistem informasi offline. Ini seperti adanya brosur, pendaftaran, penerimaan santri baru dengan mencatat manual, tentunya dengan menggunakan buku. Lalu di setiap bulannya selalu ada acara dengan dikumpulkannya santriwan dan santriwati, yang mana di dalam acara ini juga diumumkannya tunggakan bulanan bertujuan untuk mengingatkan yang belum bayar syariah atau bulanan, karena memang di sana ada uang makan dan listrik. Lalu pendataan atau pembayaran uang syariah ini ditulis dengan manual atau tercatat dalam buku. Lalu yang online-nya dengan mengembangkan sistem informasi online-nya, pondok pesantren ini memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi bagi para pembaca agar memudahkan seseorang dalam memahami seperti apa pondok pesantren Cintawana ini dan lain sebagainya. Adapun sistem informasi yang digunakan di pondok pesantren ini yaitu Facebook, web, dan melalui WhatsApp. Tentunya ini sangat membantu orang lain, seperti kalau misalkan ada yang bertanya-tanya seperti apa sih pondok pesantren Cintawana ini, terus tinggal searching aja di Google, maka nantinya akan muncul. Lalu manfaat sistem informasi tentunya yang pertama memudahkan orang tua ketika akan memasukkan anaknya ke pesantren. Lalu yang kedua meningkatkan sistem efisiensi waktu dan aktivitas data yang disajikan secara akurat dan tepat.
Lalu yang ketiganya yaitu memudahkan dalam memanajemen sistem informasi. Dan yang keempat yaitu meminimalisir pengeluaran. Karena misalkan kalau offline itu membuat brosur dan berbayar dalam atau membeli kertasnya dan ngeprint, tetapi ketika online misalkan bisa meminimalisir pengeluaran. Lalu yang selanjutnya yaitu pengamanan sistem informasi. Tentu ada yang membackup-nya atau ada yang memegang dari media sosial, sehingga dalam melakukan sistem informasi sedikitnya bisa berjalan lancar. Lalu analisis SWOT, yang pertama yaitu kekuatan. Karena Pondok Pesantren Cintawana ini berada di daerah kota santri, yaitu Tasikmalaya, dan ini menjadi kekuatan bagi kami dengan banyaknya orang-orang yang berkeinginan anaknya menuntut ilmu di kota santri tersebut. Salah satunya yaitu Pondok Pesantren Cintawana yang tepatnya di Singapana, Tasikmalaya. Lalu karena orang tua khawatir dengan zaman ini mempengaruhi anak, maka orang tua juga berkeinginan besar untuk anaknya menuntut ilmu di pondok pesantren supaya terdidik dengan baik dan tertib. Lalu yang selanjutnya yaitu dewan-dewan mudaris yang istiqomah dalam mengurus dan mengelola pondok pesantren ini sehingga sampai saat ini bisa tetap eksis, dan ini juga menjadi suatu kekuatan tetap berdirinya pondok pesantren ini. Lalu yang selanjutnya yaitu dengan sejarahnya yang begitu panjang sehingga mempercayai orang tua untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren ini. Lalu yang keduanya kelemahan, mungkin sedikitnya yang saya tahu yaitu kurangnya fasilitas seperti WC, kantin, teknologi yang digunakan, sehingga kalau misalkan WC ini maksudnya ke fasilitas yang mana dengan misalkan adanya tamu-tamu orang tua itu tentu membutuhkan toilet yang baik. Lalu untuk kantinnya itu karena santri ini memiliki kebutuhan, kalau misalkan agar tidak beli keluar, tidak belanja keluar, sehingga kantin ini menyediakan apa yang dibutuhkan oleh santri. Lalu yang selanjutnya hambatan, karena pondok pesantren ini posisinya berhadapan dengan restoran, ketika ada suatu lagu yang kencang menghambat atau terganggu dengan orang yang akan melakukan sholat sehingga mengganggu khusyuan seseorang di masjid pesantren. Lalu yang keempat yaitu peluang. Dengan banyaknya santri yang masuk ke pondok pesantren ini menjadi peluang untuk memajukan atau meningkatkan juga mengembangkan pondok pesantren ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.